Sel, kok dari tadi mondar-mandir kayak begitu? Lagi ada apa sih? Iya nih Tan, lagi pusing. Tugas sekolah banyak banget. Udah banyak, susah lagi. Oh, soal tugas sekolah. Sebagian udah dikerjain belum? Sebagiannya udah sih Tan, tapi besok harus dikumpulin. Kalau nggak besok nilainya bakalan 0. Wah, susah juga ya kalau dapat nilai 0. Tapi percaya deh, kalau sebagian tugas udah dikerjain, pasti bisa beres. Asal semangat, berjuang lagi, kayak para pahlawan yang selalu berjuang, bener gak sih? Bener-bener. Nah, tapi jangan lupa, andalkan Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kamu, semuanya beres. Wah, bener ya Tan. Sekarang aku jadi tambah semangat nih buat muji Tuhan. Nah, begitu dong. Siap melayani Tuhan ya. Tes dulu. Siap. Ya. Tapi kita mau menyapa dulu ya adik-adik yang ada di rumah. Halo, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabarnya? Yang pastinya baik, sehat, dan sukacita selalu. Yeay. Hari ini hari Minggu, tapi kita mau tetap ingat untuk setia beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat baik untuk kalian, untuk kita semua ya. Yuk kita akan siapkan hati kita. Sebelum ibadah kita akan berdoa dulu. Nanti Excel akan pimpin kita dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah untuk sekolah minggu hari ini. Berkati guru-guru yang mau menyampaikan cerita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yuk, sekarang kita mau tunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang setia, anak-anak yang hebat, anak-anak yang cinta Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Kalian boleh berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Semangat ya! Semangat semuanya, siap. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Lagi ya, selamat pagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Wah, kalau kita memuji Tuhan, hati ini rasanya senang sekali ya. Sela gimana? Hatinya udah baikan belum? Udah nih Tan, sekarang kita jadi lebih semangat. Kita Ya. percaya kita dapat semangat ini dari Tuhan. Ya, percaya, amin. Teman-teman di rumah percaya kan kalau Tuhan itu adalah Allah yang dahsyat. Ye, pasti Sekarang percaya. kita akan mengangkat lagu pujian Allahku dahsyat. Ya, semangat ya, anak udah siap. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, amin. Kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus nama
Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sama-sama. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh. Siap ya? Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, sama-sama. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Untuk Tuhan kita yang dahsyat, kita mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalian siap ya? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus, yes. Masih bangkit berdiri? Mari semua nyanyi haleluya. Kita memuji Tuhan ya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Haleluya, haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena dahsyat. Haleluya, haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak
Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita angkat pujian mata kecil ini, mulut kecil ini, biar kita bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, amin. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sekali lagi ya, kita mau berkata, mata kecil ini, mulut kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Sekarang kita akan menaikkan doa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih kami telah mengangkat puji-pujian. Terima kasih karena kami telah merasa sukacita, Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong biarlah firman-Mu akan tertanam dalam hati kami dan kami akan menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari. Engkau berkati juga Tante yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Kita masih semangat ya. Tadi kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Kita hari ini lebih semangat lagi karena kita mau dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini menceritakan seorang tokoh pahlawan yang kecil tapi gagah berani. Judulnya adalah Daud Sang Pahlawan. Ya, puji Tuhan. Daud adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Bapak Isai. 3 orang kakaknya menjadi tentara pasukan Israel. Ya, nah sedangkan Daud anak bungsu ini, meskipun dia kecil, dia suka membantu ayahnya mengembalakan domba-dombanya, kambing dombanya di padang rumput. Nah, selain itu Daud juga suka dipanggil oleh Raja Saul untuk memainkan musik, yaitu kecapi. Ya, adik-adik ingat waktu itu Tante pernah bercerita kalau Raja Saul karena ketidaktaatannya, ya, sehingga roh Tuhan undur daripada Raja Saul, sehingga Raja Saul sering merasa gelisah. Ya, nah dia menyuruh Daud untuk memainkan kecapi. Kecapi dipetik ya, memainkan kecapi sehingga Raja Saul merasa tenang, merasa nyaman. Nah, itulah keseharian daripada Daud. Ketika itu
bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin. Bangsa Filistin memiliki seorang pemimpin yang badannya besar seperti raksasa, tingginya 6 hasta sejengkal, kira-kira 3 meter tingginya. Wah, tinggi sekali, badannya besar. Apalagi pemimpin bangsa Filistin ini memakai baju jirah, memakai ketopong dari tembaga. Bajunya aja berat ya. Dia membawa pedang, perlengkapan untuk perang. Namanya Goliat. Ya, Goliat ini dan bangsa Filistin setiap hari pagi dan sorenya sering berteriak, mengejek, merendahkan bangsa Israel. Goliat berkata, pilihlah satu orang jagoanmu daripadamu melawan aku 1 lawan 1. Nah, kalau aku kalah, maka kami bangsa Filistin akan menjadi budak kalian. Tapi kalau jagoanmu kalah, maka kalian yang akan menjadi budakku. Wah, mendengar teriakan dari Goliat dan bangsa Filistin yang terus merendahkan bangsa Israel, Raja Saul dan pasukan tentara Israel gentar. Mereka ketakutan, gak ada yang berani maju berperang melawan pasukan Filistin. Kasihan sekali ya mereka. Mereka hanya bisa berdiri di kemah perang mereka, tidak berani maju melawan tentara Filistin ini. Nah, saat itu Daud disuruh oleh ayahnya untuk mengantarkan makanan buat kakak-kakaknya yang menjadi tentara Israel yang ikut berperang untuk melawan bangsa Filistin. Ketika dia sampai di kemah perang, di kemah bangsa Israel, Daud mendengar teriakan dari Goliat ini. Ya, dia tidak tahan mendengarkan cemoohan, ejekan dari Goliat. Siapa itu ya? Berani sekali dia menantang pasukannya Allah. Aku akan melawannya, kata Daud. Wah, ketika Daud mengatakan itu didengar oleh tentara-tentara Israel, maka sampailah Daud menghadap kepada Raja Saul untuk meminta izin akan menghadapi Goliat ini. Ya, Raja Saul terkejut ketika Daud datang menghampirinya meminta izin untuk melawan Goliat ini. Kamu masih muda, kamu masih terlalu kecil, sedangkan Goliat dari mudanya sudah menjadi tentara Filistin. Apa yang dikatakan Daud? Ya, aku biasa mengembalakan kambing domba milik ayahku. Nah, ketika ada beruang atau ada singa yang menerkam seekor domba daripada kawanannya, maka aku akan mengejarnya, aku akan melepaskannya, dan aku akan membunuh singa atau beruang itu. Ya, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa atau cakar beruang, maka Dia pula yang akan melepaskanku dari orang Filistin itu. Wah, sungguh berani ya Daud. Daud punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhannya yang telah melepaskan dia dari cakar singa, dari cakar beruang, maka Tuhan pula lah yang akan menolong dia untuk menghadapi Goliat. Puji Tuhan ya. Nah, Raja Saul pun akhirnya, pergilah, Tuhan menyertaimu. Maka Raja Saul memberikan baju perang kepada Daud. Dipakainya baju jirah kepada Daud. Kemudian
dipakaikan ketopong tembaga, ketopong di kepalanya ya, untuk melindungi kepalanya, dan disematkannya pedang di pinggangnya. Tapi Daud tidak bisa bergerak dengan memakai itu. Tentunya bajunya berat, topinya juga berat. Daud nggak biasa pakai baju perang itu. Kemudian Daud menolaknya, dia tidak mau pakai baju itu, dia menanggalkannya. Kemudian Daud mengambil tongkat yang biasa dia pakai untuk mengembalakan kambing dombanya dan memilih 5 batu licin dari dasar sungai, lalu dimasukkan ke dalam kantong gembalanya. Kemudian dia datang maju menghampiri barisan tentara Filistin. Apa yang terjadi ya adik-adik ya? Nah, ketika Goliat dan pasukan bangsa Filistin datang menghampiri Daud pun datang menghampiri, mendekati Goliat itu. Ketika Goliat melihat orang yang datang menghampirinya, ini dia masih kecil, dia masih muda. Goliat menertawakannya, Goliat mengejeknya, bahkan dia merendahkan Daud. Ya, tapi Daud tidak gentar, Daud tidak takut. Ya, Daud kemudian tidak mendengar ejekan dari Goliat, tapi Daud berkata, "Engkau Goliat datang membawa pedang, tombak, dan lembing. Tapi aku datang dengan nama Tuhan Allah semesta alam, Allah segala barisan Israel." Wah, dengan senjata iman dia percaya bahwa dia datang dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Ya, kemudian Daud berlari mendekati pasukan tentara Filistin. Dia berlari sambil memasukkan tangannya ke dalam kantong gembalanya, mengambil batu licin, sebuah batu licin, kemudian dipasang diumbannya ke ketapelnya, kemudian diarahkan ke Goliat. Langsung tak, kenalah ke dahinya Goliat sampai Goliatnya pun jatuh terjerembab, tumbang dan tewas. Ya, puji Tuhan, bangsa Israel bersorak-sorak karena Daud bisa mengalahkan Goliat, raksasa dari pemimpin bangsa Filistin. Bangsa Filistin, tentara-tentaranya kaget melihat pemimpinnya jatuh dan mati. Jadi mereka lari ketakutan. Sedangkan bangsa Israel bersorak-sorak karena kemenangan yang diraih oleh Daud yang masih kecil ini. Ya, nah puji Tuhan, dengan kemenangan yang Daud dapat itu karena penyertaan Tuhan. Daud bisa berani. Kenapa Daud bisa berani? Karena Daud percaya kepada Tuhan. Daud berserah kepada Tuhan. Dan Daud mengandalkan Tuhannya. Dia tahu pasti Tuhan menyertai dia, akan menolong dia. Ya, jadi hari ini kita belajar dari Daud yang masih kecil, yang dianggap biasa-biasa saja, yang dianggap rendah, tapi dia dapat melawan Goliat yang besar itu, ya, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Ya, mungkin kita kadang-kadang suka menghadapi hal-hal yang mengkhawatirkan kita, membuat kita takut, membuat kita khawatir. Mari kita percaya ada Tuhan Yesus, ada sahabat kita yang jauh lebih besar daripada masalah-masalah kita, dari ketakutan kita, dari keadaan di luar yang membuat kita takut. Sekarang kita menghadapi keadaan yang menakutkan, ya, membuat kita harus berdiam di rumah, bersekolah di rumah, bahkan beribadah di rumah. Tapi kita tidak boleh takut, ya. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Kadang kita menghadapi tugas yang begitu banyak yang diberikan oleh sekolah, oleh guru kita.
kita tidak boleh menyerah, ya. Tugas boleh begitu banyak, begitu besar, begitu banyak yang harus kita hadapi, ya, membuat kita menyerah. Tapi kita ingat, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Dia akan memampukan kita untuk melakukan semuanya itu, mengerjakan semuanya itu sehingga beres karena penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang setia, yang memberikan kita kemampuan untuk menghadapi raksasa-raksasa di depan kita, ya. Bahkan hal-hal yang sederhana pun bisa Tuhan pakai menjadi alat yang luar biasa di tangan kita, anak-anak Tuhan, ya. Seperti halnya tadi Daud mengambil 5 batu licin dari dasar sungai. Dia tidak memakai perlengkapan perang, ya. Tapi dari batu itu dipakai oleh Tuhan untuk melawan Goliat, merobohkan Goliat, sang raksasa itu, ya. Daud tidak menggunakan perlengkapan perang untuk menghadapi Goliat, tapi dia menggunakan hanya alat yang sederhana, bisa Tuhan pakai. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Tuhan sanggup memakai kita yang masih kecil, yang biasa-biasa saja, nah, menjadi alatnya untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kita selalu percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup menolong kita apapun di depan kita, kejadian apapun, kondisi apapun, Tuhan pasti sanggup menolong kita karena Tuhan kita luar biasa, dahsyat dan ajaib, ya. Puji Tuhan. Hari ini ayat hafalannya di Mazmur 60 ayat 14 bagian A. Kalian sudah bawa Alkitabnya belum? Ayo, Tante tunggu ya. Kalian buka Alkitabnya di Mazmur 60. Mazmur 60. Udah ketemu ayat 14 bagian A aja, ya. Yuk, kalau yang udah ketemu, kalian bisa teriakan haleluya. Ya, haleluya. Semangat ya. Yuk, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sekali lagi ya. Kita baca Mazmur 60 ayat 14 bagian A. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Amin. Bersama Tuhan kita pasti bisa menjadi pahlawan-pahlawannya Kristus. Raksasa apapun di depan kita, kita dapat hadapi bersama Tuhan kita yang luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kalian adalah pahlawan-pahlawannya Kristus. Kita tidak boleh takut lagi, kita tidak boleh khawatir ya dengan apapun juga, karena kita mempunyai Allah yang besar daripada masalah kita, daripada apa yang kita hadapi ya, karena Tuhan kita luar biasa berkuasa. Puji Tuhan. Sekarang kalian lipat tangannya, tutup matanya ya. Yuk kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kembali kami belajar bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau sanggup menolong kami, Engkau selalu mendengar setiap doa permohonan kami. Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu terus boleh percaya, beriman kepada Tuhan dalam menghadapi apapun keadaan di dunia ini, keadaan yang kami hadapi ya Tuhan. Kami percaya bersama Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara besar, karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kami dan menolong kami. Seperti Daud ya Tuhan, Engkau sudah menolong Daud menghadapi Goliat. Kami pun yang masih kecil dapat melakukan semuanya itu bersama Tuhan. Apapun yang kami hadapi,
Tuhan pasti menolong kami. Tuhan Yesus, terima kasih, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kami, agar kami terus menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Engkau, kuat di dalam Engkau. Biarlah kami boleh terus percaya bahwa Tuhan adalah penolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa untuk firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Tetap semangat. Tetap kita mengandalkan Tuhan. Percaya masa depan cerah menanti kita bersama Tuhan. Ya, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kalian. Haleluya.